balik lagi ke YouTube aku, Suci Cahya. Di sini aku bakal mau jelasin apa itu PBB dan gimana sih tata cara pembayarannya. Yuk, let's go. PBB itu kepanjangan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Itu pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai haknya. Pajak bumi dan bangunan yang sering disebut PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun sebuah badan. Karena PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Definisi dari objek pajak bumi dan bangunan merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut biaya. Lalu ada objek pajak bumi yang dikenakan pajak oleh PBB, yaitu yang pertama ada sawah, kebun dan tambang. Sedangkan untuk pajak objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan yaitu rumah tinggal, gedung bertingkat, dan jalan tol. Wajib banget nih untuk orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi dan menguasai bangunan tersebut serta sudah merasakan manfaatnya, wajib banget harus membayar pajak ya. Tapi ada juga nih yang tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Jadi dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan pada bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Lalu yang kedua, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna seperti hutan suaka alam, hutan lindung, dan taman nasional. Yang ketiga, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional seperti konsulat dan kedutaan. Kemudian ada dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Jadi, pajak bumi dan bangunan pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia loh, yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pemungutan atas pajak bumi dan bangunan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas PBB di sektor pedesaan dan perkotaan. Lalu bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Lalu di sini aku bakal jelasin bagaimana cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang pertama, untuk menentukan perhitungan PBB yaitu menetapkan nilai jual objek pajak atau yang sering disebut NJOP. Definisi NJOP itu sendiri seperti besaran harga objek PBB yang bisa dikatakan sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Jadi sebelum menghitung besaran pajak PBB, maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui terlebih dahulu nih harga dari tanah dan bangunan tersebut. Yang kedua, menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Jadi NJKP itu merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek pajak yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Ketentuan persentase dari NJKP itu sendiri sudah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nih Nomor 201 KMK 04 Tahun 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan PBB. Yang pertama 40% untuk perkebunan, lalu 40% untuk pertambangan, dan 40% untuk kehutanan. Dan bagaimana sih untuk menghitung nilai NJKP itu sendiri? Yaitu rumusnya NJKP sama dengan persen NJKP kali NJOP. Kemudian yang ketiga, menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB yang berumuskan
PBB sama dengan 0,5% kali NCKP. Jadi PBB itu sendiri biasanya perlu dibayar setiap tahunnya. Jadi perlu disiapkan nih agar aset properti kalian tidak memiliki nilai terutang. Sini aku ada beberapa opsi nih untuk membantu teman-teman ketika ingin membayar PBB online. Untuk teman-teman yang ingin membayar PBB online, bisa banget melalui Traveloka, Tokopedia, Shopee, dan Indomart loh. Lalu di sini aku bakal jelasin bagaimana tata cara pembayaran melalui Tokopedia. Teman-teman bisa buka aplikasi Tokopedia, lalu ketik PBB pada kolom pencarian. Lalu klik klaster atau provinsi serta kota dan pilih sesuai daerah PBB yang ingin dibayarkan. Kemudian teman-teman bisa memasukkan nomor objek pajak yang ingin dibayarkan. Jika sudah, teman-teman bisa klik bayar dan cocokkan data yang ada pada ponsel teman-teman. Lalu klik pilih pembayaran. Teman-teman bisa melihat virtual akun bank yang ingin dituju. Lalu teman-teman bisa klik bayar. Nah, sekian penjelasan singkat dari aku. Semoga teman-teman bisa mengerti apa itu PBB dan gimana cara pembayaran PBB online-nya. See you next time.